Soal pertama yaitu tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P dan Q bernilai 1 sedangkan R dan S bernilai 0. Jadi di sini P dan Q-nya kita ubah dulu menjadi 1, sedangkan R dan S-nya kita biarkan 0. Di sini P-nya itu 1, kita notkan itu akan menghasilkan 0, sedangkan Q-nya tetap 1, lalu kedua nilai ini kita inputkan ke dalam gerbang N yang akan menghasilkan outputnya 0. Sedangkan R yang bernilai 0, kita notkan akan menghasilkan output 1, sedangkan S-nya tetap 0. Lalu kedua nilai ini akan kita input lagi ke dalam gerbang OR yang akan menghasilkan outputnya itu 1. Lalu hasil dari kedua output ini akan kembali kita inputkan ke dalam gerbang N, di mana 0 dan 1 diinput ke dalam gerbang N akan menghasilkan outputnya 0. Jadi di sini P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, akan menghasilkan outputnya 0, di mana sesuai dengan gerbang logika outputnya itu 0. Selanjutnya, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. P dan R bernilai 1, Q dan S bernilai 0. Nilai P sama dengan 1 dinotkan akan menjadi 0 dan Q tetap 0. Kedua nilai ini akan diinputkan pada gerbang N dan akan menghasilkan nilai 0. Lalu nilai R sama dengan 1 dinotkan menjadi 0, S tetap 0. Kedua nilai ini akan diinputkan pada gerbang OR akan menghasilkan 0. Dan gabungan dari gerbang N yaitu 0 dengan gerbang OR yaitu 0 diinputkan pada gerbang N akan menghasilkan output 0 sesuai dengan tabel kebenaran di sini. P dan R sama dengan 1, Q dan S 0, maka outputnya adalah 0. Lalu lanjut poin yang ketiga yaitu apabila PQRS-nya keempatnya bernilai 1. Di sini kita ubah dulu PQRS semuanya agar bernilai 1. Sama seperti tadi, apabila nilainya 1 lalu dinotkan akan menghasilkan 0. Jadi ini 0 dan juga 1 apabila diinputkan ke gerbang N akan menghasilkan keluarannya 0. Sebaliknya apabila 0 dan juga 1 diinputkan ke gerbang OR, maka keluarannya akan menjadi 1. Lalu kedua output ini akan kembali kita inputkan ke gerbang N, yaitu di mana 0 dan juga 1 diinputkan ke gerbang N akan menghasilkan outputnya 0, yang dimana ini juga sesuai dengan tabel kebenaran, dimana PQRS keempatnya itu bernilai 1 ya, dan output atau X-nya itu bernilai 0. Selanjutnya, yang terakhir, PQRS keempatnya bernilai 0. Kita ubah inputannya menjadi 0. P yang bernilai 0 dinotkan akan menghasilkan nilai 1, dan Q yang bernilai 0 akan tetap 0. Lalu kedua nilai ini akan dimasukkan pada gerbang N dan menghasilkan nilai 0. Lalu R yang bernilai 0 akan dinotkan dan menghasilkan nilai 1. S bernilai 0 akan tetap 0 dan dimasukkan pada gerbang OR akan menghasilkan nilai 1. Lalu kedua nilai ini yaitu 0 dan 1 akan dimasukkan pada gerbang N dan menghasilkan keluaran atau outputnya adalah 0. Sesuai dengan tabel kebenaran di sini PQRS semua inputnya adalah 0, maka akan menghasilkan X-nya yaitu 0. Soal kedua, tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P dan Q bernilai 1 sedangkan R dan S bernilai 0. Di sini kita masukkan nilai P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1, R sama dengan 0, S sama dengan 0. Nilai P sama dengan 1 dan Q sama dengan 1 dimasukkan pada gerbang XOR akan menghasilkan keluaran 0, dan R sama dengan 0 dinotkan akan menghasilkan keluaran 1. Dan kedua keluaran ini akan dimasukkan pada gerbang NAND dan akan menghasilkan nilai 1. S sama dengan 0 akan tetap 0. Lalu keluaran ini akan dimasukkan pada gerbang OR dan menghasilkan nilai 1. Sesuai dengan tabel kebenaran di sini, P dan Q bernilai 1, R dan S bernilai 0, maka keluarannya adalah 1. Lanjut yaitu poin kedua yaitu P dan R bernilai 1 sedangkan Q dan S bernilai 0. P dan R sudah bernilai 1 dan Q dan S-nya juga sudah bernilai 0. P sama dengan 1 dan juga Q sama dengan 1, ini kita masukkan ke gerbang XOR yang akan menghasilkan outputnya yaitu 1. Lalu R
sama dengan 1 dinotkan akan menghasilkan 0. Lalu kedua output ini yaitu 1 dan juga 0 akan kita masukkan lagi ke gerbang NAND yang akan menghasilkan outputnya itu 1. Lalu S yang bernilai 0 akan kita masukkan bersama dengan keluaran dari gerbang NAND yaitu 1, dan juga S-nya 0 akan kita masukkan ke gerbang OR yang akan menghasilkan keluarannya atau outputnya itu 1 sesuai dengan tabel kebenaran, yaitu apabila P dan R-nya itu 1 dan juga Q dan S-nya itu 0 akan menghasilkan output atau X-nya yaitu 1. Selanjutnya, poin ketiga, P, Q, dan R bernilai 1 sedangkan S bernilai 0. P, Q, dan R bernilai 1, S-nya sama dengan 0. Nilai P sama dengan 1, nilai Q sama dengan 1 akan dimasukkan pada gerbang XOR, maka akan menghasilkan nilai 0, dan R yang bernilai 1 dinotkan akan menghasilkan nilai 0. Di sini akan dimasukkan pada gerbang NAND dan menghasilkan nilai 1. Selanjutnya S di sini tetap 0, dan nilai tadi 1 dan 0 akan dimasukkan pada gerbang OR dan menghasilkan output atau nilai X-nya adalah 1. Sesuai dengan tabel kebenaran, yaitu P, Q, R-nya bernilai 1 dan S-nya bernilai 0, maka output atau X-nya di sini adalah 1. Lalu lanjut, yaitu apabila PQRS keempatnya bernilai 0. Di sini kita ubah dulu semuanya agar bernilai 0. P dan Q diinput ke dalam gerbang XOR akan menghasilkan 0. Lalu R-nya 0 itu dinotkan akan menghasilkan 1. Lalu ini keluaran dari XOR dan juga R yang sudah dinotkan, yaitu 0 dan 1, kita masukkan ke dalam gerbang NAND yang akan menghasilkan outputnya itu 1. Sedangkan S-nya masih 0, itu kita inputkan lagi bersama dengan output dari gerbang NAND. Kita input ke dalam gerbang OR, di mana 1 dan juga 0 diinput ke dalam gerbang OR akan menghasilkan outputnya itu 1. Ini juga sesuai dengan tabel kebenaran, di mana apabila PQRS itu bernilai 0, maka outputnya akan tetap 1. Soal nomor 3, F sama dengan A dikali B dikali C plus A bar dikali B dikali C plus A dikali B bar dikali C. Terdapat 3 variabel, gambarkan rangkaian gerbang logika dengan logism dan buktikan tabel kebenaran ini telah sesuai atau tidak dengan video. Di sini kami telah menggambarkan gerbang logikanya dengan logism, jadi kami tinggal menginput nilai-nilai A, B, C ke dalam gerbang logikanya dan akan membuktikan apakah tabel kebenaran ini sesuai dengan gerbang logika atau tidak. Yang pertama, nilai A adalah 0, B adalah 0, dan C adalah 0 akan menghasilkan nilai 0 sesuai. Dan yang kedua, A adalah 0 dan B adalah 0 dan C itu 1, maka outputnya adalah 0 sesuai. Yang ketiga, A-nya 0, B-nya 1, dan C-nya adalah 0 akan mengeluarkan output 0 sesuai. Dan yang keempat, A-nya adalah 0, B-nya 1, dan C-nya 1 akan mengeluarkan output 1 sesuai. Selanjutnya, apabila A-nya bernilai 1, lalu B-nya bernilai 0, dan C-nya juga bernilai 0, maka akan menghasilkan outputnya itu F, di mana ini sesuai. Lalu selanjutnya A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 0, dan juga C-nya bernilai 1. Akan mengeluarkan outputnya itu 1, di mana ini juga sesuai. Selanjutnya yaitu A dan B-nya bernilai 1, sedangkan C-nya bernilai 0. Ini akan menghasilkan output 0 sesuai dengan tabel kebenaran. Lalu yang terakhir, A, B, dan C semuanya bernilai 1, dan outputnya akan bernilai 1, yang dimana ini sesuai dengan tabel kebenaran juga. Jadi, kami sudah buktikan, dan semuanya ini sesuai dengan tabel kebenaran dan juga gerbang logikanya. Soal nomor 4, jelaskan dan gambarkan gerbang logika dari jika flip-flop, gerbang NAND, dan gerbang OR. Di sini kami sudah menggambarkan untuk gerbang NAND. Untuk mode operasi latch, yaitu di mana key tidak berubah karena locknya ini belum dinyalakan. Misalkan kita ingin menginputkan J-nya 0 dan K-nya 1, karena locknya belum dinyalakan, maka ini inputan key-nya tidak akan berubah. Selanjutnya untuk mode operation set, key-nya akan bernilai 1.
Kita nyalakan dulu. Misalkan kita menginputkan 1 dan 0. Nah, maka key-nya akan 1 seperti pada tabel kebenaran. Selanjutnya untuk mode operasi reset, key-nya akan bernilai 0. Di sini benar ya, key-nya bernilai 0 sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya untuk mode operasi no change, di mana key tidak akan berubah seperti kondisi sebelumnya. Kita akan menginputkan J0 dan K-nya 0. Nah, ini dia. Key-nya tidak akan berubah ya seperti tadi, seperti pada tabel kebenaran. Untuk toggle merupakan kondisi terlarang. Jadi akan error. Misalkan dengan kita menginputkan J-nya 1 dan K-nya 1. Ketika kita menginputkan J sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka ini akan error karena merupakan kondisi terlarang atau disebut dengan osilasi. Selanjutnya pada gerbang logika NOR, apabila mode operasinya itu latch, yaitu apabila clock-nya itu masih belum menyala, maka dia tidak akan berubah. Jadi outputnya akan sama seperti sebelumnya. Di sini contohnya J-nya itu 0 dan K-nya itu 1. K-nya itu 1. Nah, karena clock-nya ini masih belum menyala, jadi dia akan tetap sama outputnya seperti sebelumnya, tidak berubah. Selanjutnya pada mode set, yaitu yang dimana key-nya itu harus bernilai 1 dan keybar-nya itu bernilai 0. Di sini kita coba K-nya itu 1 dan juga J-nya itu 0. Nah, lalu ini kita nyalakan clock-nya. Nah, seperti ini. Nah, dia key-nya akan bernilai 1 dan juga Q-bar-nya akan bernilai 0. Nah, selanjutnya itu ada reset. Kebalikan dari kondisi set, yaitu key-nya harus bernilai 0 dan juga Q-bar-nya harus bernilai 1. Di sini K-nya ini juga kita ganti 0 dan juga J-nya itu 1. Jadi sebaliknya dari kondisi tadi. Nah, di sini benar key-nya itu 0 dan juga Q-bar-nya ini 1. Lalu ada kondisi no change, yang dimana J dan K-nya itu sama-sama bernilai 0. J-nya di sini kita ubah jadi 0, K-nya juga 0. Nah, ini tidak akan berubah ya, karena no change dia kondisinya akan tetap sama seperti sebelumnya. Lalu ada kondisi toggle. Kondisi toggle ini merupakan kondisi terlarang yang akan menyebabkan error. Kita coba J-nya 1 dan juga K-nya 1. Nah, error seperti ini disebut dengan osilasi.